Saya hari ini mau bilang satu hal yang mungkin ini nggak enak didengar oleh teman-teman semuanya. Di 2026 ini, sebetulnya bukan AI yang membunuh channel YouTube kamu, bukan. Tapi sebetulnya adalah kreator yang nggak mau beradaptasi. Itu yang terjadi. YouTube itu sebetulnya sudah kasih sinyal jelas banget soal konten AI di awal muncul perkembangan AI di waktu itu. Pertanyaannya itu cuma satu, apa coba? Kamu ini mau beradaptasi atau pelan-pelan tertinggal bahkan ditinggal? Coba pilihannya mana? Sulit kan? Yuk, kita bongkar. Hai halo, assalamualaikum, selamat datang di Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Di video ini, makanya saya mau ngebedah pedoman konten AI YouTube di 2026 itu seperti apa. Gimana sih hubungannya dengan short, kemudian dengan niche, kemudian dengan long, kemudian dengan monetisasi, dan kenapa sih micro community itu bakal lebih penting ke depannya dibanding hanya sekedar viral. Itu kenapa? Yuk kita bongkar. Akhir-akhir ini sebetulnya banyak sekali kreator-kreator yang ketakutan sama konten AI atau produksi konten dengan mengandalkan AI. Di sana ya pasti yang paling ditakutkan takut kena demonetisasi. Ada yang takut channelnya itu akan mati, nggak bertumbuh. Itu yang ditakutkan oleh para kreator hari ini. Pertama kreator kecil. Terus sebetulnya yang jadi masalah itu bukan pada pakai AI-nya atau enggaknya, bukan sebetulnya, bukan itu problemnya. Yang jadi masalah sebetulnya adalah, masalahnya adalah kayak gini, konten AI atau AI yang kamu produksi, yang kamu punya, itu punya nilai manusia enggak? Atau jangan-jangan kamu di sana cuma produksi hanya kebutuhan konten massal? Nah, itu yang sekarang jadi problem di teman-teman di luaran sana. Dan ini berhari-hari menjadi curhatan, menjadi komentar di vlog ya. Dan akhirnya ya udah saya berusaha untuk menjelaskan semua ini, meskipun terus terang saya disclaimer, ini bukan satu-satunya penjelasan yang benar atau mutlak benar, tidak. Tentu ada penjelasan-penjelasan lain yang mungkin di kreator-kreator lain juga sudah dijelaskan. Saya hanya ngebantu dari sisi yang saya mampu, yang saya bisa, dengan riset, dengan penelitian yang sudah saya lakukan. Jadi itu, inti pedoman konten AI di YouTube 2026 itu seperti apa sih? Intinya adalah sebetulnya kayak gini, YouTube itu terus terang sebetulnya nggak anti AI. Dan kita bisa lihat hari ini konten AI itu banyak banget di YouTube. Bahkan nggak terbatas. Sebetulnya yang mereka lawan, yang YouTube lawan itu adalah konten yang pertama, yang duplikatif. Ini berlaku AI ataupun tidak AI. Yang kedua, AI yang generik. AI yang generik itu terlalu banyak, terlalu umum. Yang ketiga adalah konten AI yang tidak punya sudut pandang. Jadi nggak ada sudut pandangnya di sana kamu hanya bikin konten seperti ya AI tadi, robot. Harusnya kamu ada sudut pandang kamu, saya, aku, atau kita, atau dia, atau mereka. Itu namanya sudut pandang. Yang berikutnya adalah konten AI yang kamu punya itu nggak ada pengalaman nyata. Jadi pure itu semua robotik, semua AI. Itu yang dilawan sama YouTube hari ini. Makanya coba deh cek. Teman-teman hari ini banyak yang dismonet itu karena apa? Ya karena 4 hal ini. Di 2026 ini, YouTube itu makin tegas dengan hal-hal yang saya sebutkan ini. Yang pertama adalah original value. Jadi konten apapun itu harus sebisa mungkin original. Harus punya original value. Nilai keaslian, bukan duplikasi tadi, ngeduplikat atau apa ya, meniru, ya kan? Kalau bahasa Jawanya itu niru plek. Yang tadi duplikatif tadi. Yang kedua itu konteksnya manusiawi.
Jadi konten AI yang kamu bikin itu juga ada unsur manusiawinya. Nah, kamu perhatikan juga konten-konten yang selama ini dibuat itu gimana? Apakah sudah mengandung unsur manusiawinya atau konteks manusiawinya atau enggak gitu loh. Itu yang perlu diperhatikan. Makanya ya evaluasi, mungkin konten ini sebagai bahan evaluasi ya kan yang saya buat ini. Kemudian YouTube juga memberikan kesempatan kepada AI atau konten yang punya pengalaman personal. Ya, sekali lagi, walaupun kamu bikin konten dengan AI, tapi kamu menceritakan pengalaman personal dengan sudut pandang yang jelas. Misalkan di sana sudut pandangnya adalah aku, atau gue, atau saya, atau kamu, atau kita, atau dia, atau mereka, itu jelas. Jadi ada sudut pandang namanya sudut pandang manusia, bukan sudut pandang AI atau robot tadi. Yang keempat, kejelasan tujuan konten. Jadi ada tujuan jelasnya. Kamu ngonten dengan AI itu untuk apa? Digunakan sebagai apa? Nah, coba kita evaluasi bareng-bareng. Jadi, sekali lagi bahwa penggunaan AI itu boleh dipakai. Tapi, kamu jangan pernah bikin konten AI tanpa meninggalkan unsur manusiawinya tadi. Jadi di sana unsur manusiawinya tuh harus kelihatan gitu loh. Meskipun kamu di sana bikinnya menggunakan misalnya tadi dengan AI, dengan animasi, dengan 3D, dengan visual effect segala macam, dan itu sudah luar biasa. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah unsur manusiawinya tadi, harus kelihatan unsur manusiawinya. Apa sih hubungannya konten AI dengan short? Apa hubungannya konten AI dengan long? Apa hubungannya konten AI dengan micro community dan monetisasi, itu gimana sih hubungannya? Yang pertama yang mau jelaskan adalah perkawinan AI dan short. Ini seperti apa sih yang harus dilakukan? Jadi sebetulnya teman-teman bahwa short itu sebetulnya hari ini jadi ladang yang paling brutal. Bahkan sangat brutal. Karena apa? AI ini bisa produksi bahkan bisa ribuan, bahkan bisa jutaan video seketika dalam waktu yang singkat, yang pendek. Tapi masalahnya adalah kita bikin konten menggunakan AI itu nggak punya hook emosional dan nggak punya relevansi. Nah, konten-konten yang punya hook emosional dan punya relevansi itu yang hari ini akan bertahan. Jadi, short tanpa opini itu akan cepat mati. Maka saya bilang tadi salah satu bentuk unsur manusiawinya itu adalah konten yang punya opini. Itu ciri khas dari manusia, itu punya opini. Jadi short yang tanpa opini itu pasti akan cepat mati. Yang kedua adalah hubungan AI dan long form. Ini apa? Sebetulnya long form di 2026 ini bukan soal durasi aja, bukan. Tapi ini soal kedalaman. Maksudnya gimana? Jadi, konten AI yang cuman hanya isinya rangkuman atau sambungan atau gabungan dari beberapa clipper, itu yang jelas akan susah bertahan hari ini. Itu yang harus dikuatkan di hubungan antara AI untuk long form. Sekali lagi, kalau kamu bikin long form tapi hanya isinya cuma rangkuman dari beberapa konten, beberapa AI yang kamu buat lalu di-upload, itu yang jelas akan susah bertahan. Yang berikut adalah hubungan AI dan micro community. Jadi hubungan AI dan micro community itu adalah ini yang disebut dengan game changer-nya. YouTube itu sekarang lebih menghargai yang pertama, penonton yang balik lagi ke channel kamu. Yang kedua, ada komentar yang panjang di channel kamu, di konten kamu. Yang ketiga, di sana terjadi diskusi kecil tapi hidup. Itu jauh akan dihargai sama YouTube, dan YouTube itu akan ngedorong kamu. Karena apa? Micro community hari ini itu fungsinya untuk melawan viral sesaat. Kan ada banyak tuh konten-konten yang viral sesaat. Nah, supaya kamu tidak dianggap viral sesaat, maka konten kamu di sana itu punya namanya micro community. Komunitas kecil lah. Di konten yang sudah saya buat di sana, saya sering menjelaskan bagaimana cara membuat konten supaya bisa dikomentarin oleh orang, oleh si penonton itu gimana. Itu sudah saya jelaskan juga di konten yang sebelumnya.
Lalu kenapa sih kreator dengan niche yang jelas itu akan menang di 2026? Sebetulnya saya tegasin lagi bahwa untuk kamu nanti roadmap perjalanan di 2026 itu sebaiknya memang kamu juga memanfaatkan namanya AI. Karena sebetulnya AI ini bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembuatan konten, produksi konten. Seperti pembuatan naskah, riset, dan segala macam. Kemudian di sana yang kedua adalah roadmap berikutnya adalah kamu perkuat niche. Karena sebetulnya ketika niche yang kamu kuatin itu memunculkan namanya kepercayaan, trust. Berkali-kali saya bilang, ayo bikin niche yang tepat, yang bagus, yang tidak asal ikut tren, tidak. Jadi betul-betul kamu memilih niche kayak gitu. Kalau misalnya niche kamu jelas, sudut pandang personal kamu tegas, kamu di sana menyampaikan pengalaman nyata, itu konten kamu akan jauh lebih aman, akan jauh lebih tidak kena dismonet, dan nggak dianggap sama si YouTube itu merupakan konten AI massal. Itu yang terjadi hari ini. Kenapa banyak sekali teman-teman di luaran sana protes, kok tahun 2026 ini banyak sekali yang kena dismonet, terutama konten-konten AI. Karena catatan pentingnya adalah ini, konten yang kamu buat menggunakan AI itu menggunakan namanya hanya konsep konten AI massal. Jadi produksi sebanyak-banyaknya tapi tidak memiliki apa yang tadi saya jelaskan di atas. Itu problemnya sebetulnya hari ini. Jadi gimana dong strateginya agar kita sebagai kreator itu tidak tertinggal, bahkan ditinggal? Saya punya tips 3 hal yang ini bisa dijadikan prinsip. 3 prinsip ini, yang pertama, kamu gunakan AI itu sebagai alat, bukan sebagai identitas. Di sana kamu bisa manfaatin AI untuk ngebantu riset, untuk ngebantu bikin outline, untuk ngebantu editing, untuk ngebantu bikin judul, untuk ngebantu bikin thumbnails. Itu fungsi dari AI. Jadi bukan identitas. Nah, kebanyakan dari teman-teman ini ketika bikin konten menggunakan AI itu dijadikan sebuah identitas. Yang ada akhirnya ya begitu, dismonet. Prinsip yang kedua, opini dan pengalaman itu harus dari diri saya atau diri kamu. Maksudnya gini, konten AI yang kamu buat itu memiliki unsur manusiawi. Makanya ada namanya opini dan sudut pandang. Itu yang menjadi pembeda dengan konten AI yang lain. Dan ini benar-benar jadi pembeda utama, itu yang menjadi poin sebetulnya. Prinsip yang ketiga, kita bangun penonton, kamu bangun penonton. Bukan cuman views. Maksudnya gini, kita itu harus di sana bikin namanya sebuah konten yang orang itu mau komen. Jadi nggak hanya sekedar subscribe, tapi dia juga mau komen. Berarti kamu di sana bangun penonton. Ini ada hubungannya dengan micro community tadi. Terus di sana kamu juga membuat konten yang banyak disukai orang. Tapi bukan hanya viral sesaat, enggak. Jadi di konten berikutnya pun orang suka dengan konten kamu. Enggak hanya misalnya konten itu viral terus disukai sama banyak orang, tiba-tiba besoknya nggak ada. 3 prinsip ini yang saya sampaikan, itu paling tidak bisa membantu teman-teman untuk berstrategi di 2026 ini. Teman-teman, di 2026 ini sebetulnya kreator yang kalah itu bukan kreator yang kecil atau kreator pemula. Enggak, tidak sama sekali. Yang kalah itu adalah kreator yang terlihat bisa digantikan dengan AI. Itu yang terjadi hari ini. Makanya, teman-teman jangan berkecil hati kalau misalnya hari ini kamu masih kecil, masih pemula. No, bukan, nggak masalah. Karena selama kamu bisa beradaptasi, ya kamu akan menjadi pemenang. Kalau kamu kreator yang mau tumbuh panjang dan terus bertumbuh, bukan sekedar hanya numpang tren atau viral, subscribe channel ini. Banyak informasi, tips, dan trik, serta motivasi-motivasi yang sering saya sampaikan. Dan tulis di kolom komentar,
menurut kamu AI itu ancaman atau peluang? Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat, dan salam vlog.